Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo yang ditangani Polda Metro Jaya memasuki babak baru. Polda Metro Jaya resmi menaikkan status perkara ini dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Dari 6 laporan polisi terkait kasus ijazah Jokowi, hasilnya 4 laporan naik ke tahap penyidikan. Salah satunya, laporan yang dilaporkan langsung oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu, sementara 3 lainnya merupakan laporan yang ditarik dari Polres. Pihak Roy Suryo dan kawan-kawan sendiri sebagai pihak terlapor menyayangkan Polda yang dianggap terburu-buru menaikkan status perkara ini. Dengan naiknya status penyidikan laporan kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, semakin menguatkan polisi telah menemukan adanya unsur pidana dalam kasus ini dan penetapan tersangka kini tinggal menunggu waktu. Lantas dengan naiknya status perkara ke penyidikan, sejumlah nama seperti Roy Suryo CS yang sebelumnya telah diperiksa sebagai terlapor, akankah berpotensi menjadi tersangka? Tim TV One mengabarkan. Ya, Maria Segaf, wasit sudah mengeluarkan kartu kuning. Artinya harus ada yang hati-hati. Ini dia, kartu kuning apa lampu kuning? Sama aja. Karena mendekati merah. Nah, itu dia, karena sudah naik ke penyidikan. Ya. Artinya akankah kemudian polisi akan segera menetapkan tersangka? Ya. Nah, ini yang juga kemudian harus kita gali juga nih. Betulkah kemudian segala fakta, bukti-buktinya sudah siap untuk Betul. dimeja hijaukan? Gitu. Sudah sesuai aturankah penyelidikan yang kemarin dilakukan oleh pihak kepolisian? Panjang ini kalau Panjang, kita bahas ya. Langsung kan? saja ya, sudah hadir bersama dengan kami sejumlah narasumber kami. Sudah Ya. ada Bang Ahmad Hosinuddin selaku tim advokasi kriminalisasi dan akademisi. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir juga di sebelahnya ya, kan ada Bung Andi Aswan, Waketum Jokowi Mania. Selamat pagi. Pagi. Pagi Ayah, pagi Philip, pagi pemirsa TV One. Nanti kita minta Semangat pencerahan. selalu. Ini dia nih. Kita minta pencerahan kepada siapa, Philip? Pak Irjen Pol Arianto Sutadi selaku penasihat ahli Kapolri. Selamat pagi, Pak Ari. Assalamualaikum, Pak Arianto. Sebelum ke Pak Ari, saya mau langsung ke Bang Ahmad. Bang Ahmad, Saya dulu ya. Paling dekat soalnya Bang. itu dia. Siap. Ini kalau di jalan raya ibaratnya lampu sudah menyala kuning. Tanggapannya? Cabut aja kabelnya. Wah, kesetrum. Nanti bisa kesetrum loh. Enggak, saya mau awali dari ini kan tadi Ya. analoginya wasit ya. Betul. Kalau saya sih melihat skuad yang berpura-pura menjadi wasit begitu. Wow, pemain ke-12. Ya, jadi begini. Ini kan sebenarnya kembali menegaskan bahwa memang ada intensi dan atensi untuk segera menaikkan proses ini seolah-olah agar ada efek jera. Padahal kalau kita lihat proses prosedur dan tahapannya ini kan meloncat-loncat. Kok seolah-olah ada efek Prematur. jerah sih Bang? Iya, kenapa? Karena dulu pernah di penjara Bambang Tri, tapi tidak jera-jera juga. Ijazah palsu masih lagi. Ini berharap dengan tokoh-tokoh yang di penjara ada efek jera. Padahal pembuktian soal ijazah itu asli itu sendiri sampai hari ini belum terjadi begitu. Udah 2 kali kemarin dijelaskan. Yang namanya pembuktian itu adalah melalui proses pengadilan dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum Oke. tetap. Oke. Itu parameternya. Kalau kita tidak mau berdebat. Ya. Tapi kalau mau berdebat ya ada versi UGM, versi Bareskrim, versi dan seterusnya. Yang paling menarik adalah penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan. Berarti kan ada alat bukti. Sementara Humas Polda Metro Jaya saat ditanya apa bukti yang diberikan oleh pelapor saudara Jokowi, fotokopi. Ijazahnya asli atau tidak? Fotokopi. Ijazahnya asli atau tidak? Fotokopi. Nah, pada saat yang sama kok bisa penyelidikan dinaikkan ke tahap penyidikan dengan bukti fotokopi? Iya. Kedua, kalau kita bicara ijazah palsu memang sudah ada tes laboratorium forensik, tapi itu yang melakukan adalah Bareskrim dan bukan karena LP saudara Joko Widodo. Itu adalah karena ada Dumas yang dilakukan oleh TPUA 9 Desember 2024 begitu. Jadi persoalannya adalah sampai hari ini bukti bagi pelapor bahwa dia memiliki ijazah asli itu belum pernah disentuh oleh Polda Metro Jaya. Yang sudah disentuh itu adalah fotokopi begitu. Apa sih yang Anda sayangkan Bang? Apa yang Anda khawatirkan? Oh, Fotokopi bukan masalah berarti. sayangkan proses prosedur ini kan orang dianggap fitnah, dianggap pencemaran, ijazah palsu. Pelapor harus bawa bukti, Pak Arianto katakan harus bawa bukti pelapor. Ya. Yang dimaksud bukti itu ya bukti ijazah asli, bukan fotokopi. Dan bukti ijazah yang diklaim asli pun harus dites laboratorium forensik. Oke. Setidaknya kalau Polda Metro Jaya melakukan hal yang sama yang diambil oleh Bareskrim dan kemudian menyimpulkan ini bisa dinaikkan ke tahap penyidikan, baru bisa dikatakan oh ini layak ada peristiwa pidana, bukan hanya peristiwa biasa. Itu satu hal. Hal yang lain, ini kan Polda main-main, bikin dagelan saja gitu loh. Oh. Sesuatu yang belum tahapannya sampai ke penyidikan, dipaksa naik ke penyidikan. Kenapa tadi bukti-bukti belum lengkap?
Dan terakhir katanya Pak Haryanto akan ada gelar perkara, semua dilibatkan. Kami nggak pernah dilibatkan. Yaitu versi penyidik saja kalau ada gelar perkara. Yang kedua, ada Firly Bahuri sudah tersangka dari 2023 oleh Polda Metro Jaya sampai sekarang nggak disedot. Itu barang. Itu kasus lain Kok tuh ya. iya, Kasus saya lain, mau melihat Oke. ada sesuatu yang itu bisa kita pahami, ada tendensi, ada intensi, ada target dalam kasus yang menimpa Baik. Roy Suryo dan kawan-kawan Sebelum ke Bang Andi, begitu. saya harus lompat sejenak satu ke Pak Ari. Tanggapannya Pak Ari, ini dianggap lompat-lompat, dianggap dagelan begitu. Ya itu kan kata-katanya advokat Oh ya. yang membela mereka itu kan gitu kan. Itu tadi menjelaskan panjang lebar mengenai prosedur penyelidikan ya, Oke. penyidikan. Saya sebagai penyidik dan saya yang menyusun perkap mengenai penyelidikan itu, Ya. maka saya ingin menjelaskan prosedurnya. Saya tidak bantah apa yang dia sampaikan, percuma. Oke. Bantah pasti nggak mau juga kan gitu kan. Jadi gini, yang namanya polisi itu adalah tugasnya kalau dalam penegakan hukum, Ya. mulai dari penyelidik sampai penyidik. Begitu ada laporan masuk, itu pasti yang dilakukan pertama kali adalah ini laporan masuk ini, dilihat ada unsur pidananya apa tidak. Ya. Kalau kira-kira ada di SPK itu tentukan oke lah ini ada gitu kan, diterimalah sebagai LP. Oke. Tapi kalau LP pengaduan yang pertama kali dilihat-lihat tidak ada unsur pidananya dan dia tidak bisa menunjukkan bukti awal, Oke. pasti dianggap sebagai pengaduan doang. Ya. Itulah yang terjadi. Laporan yang di Mabes Polri itu dulu dilaporkan, tapi diterima sebagai pengaduan. Ya. Sementara yang laporan yang disampaikan di Polda Metro oleh Pak Jokowi, karena dia membawa bukti-bukti awal yang ada, langsung terima menjadi LP. Oke. Kan gitu. Nah, dua itu kemudian berjalan. Tetapi yang satu ini lama apa? Karena ketika yang disampaikan itu tidak ada bukti-bukti awal sebagai pidana, ya ini seakan-akan jalan di tempat. Oke. Itu ya. Nah, kemudian saya sebagai penyusun perkap ya dulu itu tahun 2008-2009 itu saya sebagai Binkum. Karena di dalam KUHP itu tidak ada aturan Pak mengenai bagaimana penyelidikan dan penyidikan itu, maka tak bikinlah suatu perkap itu aturan bagaimana cara menangani kayak gitu ya. Menangani perkap itu ya dari penyidikan itu bedanya cuma simpel saja. Di dalam penyelidikan itu polisi bisa mencari apa saja bukti-bukti yang kira-kira bisa dimasukkan, tetapi caranya tidak pakai pemaksaan. Gitu. Oke. Tapi kalau di penyidikan mengumpulkan bukti itu pakai pemaksaan. Kalau di dalam penyelidikan kita manggil orang undangan, kita meriksa ke lapor boleh saja. Kita mencari keterangan, mau memfoto orang, mau mengumpulkan barang bukti boleh itu, sepanjang tidak menyita. Oke. Gitu. Nah kemudian ini yang terjadi kemarin, dan kalau ada terjadi kasus di sana-sana laporan kasus yang sama, idealnya itu dikumpulkan jadi satu di tempat. Entah itu di Bareskrim, entah di Polda. Kalau kasusnya itu di lingkup di Polda saja, Polda boleh. Kalau lingkupnya seluruh Indonesia, itu Bareskrim. Tapi intinya adalah penyatuan daripada kasus itu hanya untuk apa? Efisiensi. Toh buktinya sama itu juga, saksinya itu juga. Kan? Sudah kan? Nah sekarang itulah yang terjadi sekarang ini. Kemarin sementara yang di Bareskrim itu mulai dari Desember dilaporkan, kemudian baru kemarin itu masuk ke apa? Gelar perkara khusus. Penyelidikan kan, terus kemudian ditetapkan oleh Bareskrim ketika setelah ada laporan dari Pak Jokowi yang di Polda Metro waktu itu kan sebulan kemudian kan gitu kan, kemudian dinyatakan bahwa tidak ditemukan unsur pidana, makanya kan dihentikan, diprotes kan sama ini kan, harus pakai gelar khusus. Oke, pakai gelar khusus dibuka, silahkan. Dengan catatan kalau gelar khusus itu adalah menyampaikan bukti-bukti yang tambahan. Nah kemarin di dalam gelar khusus itu dilakukan, tapi sayangnya yang saya ikut di dalam gelar khusus itu itu masing-masing tidak menyampaikan bukti yang valid, yang betul-betul bisa berbobot sehingga bisa menentukan itu ada unsur pidana. Ya akhirnya ya tidak bergerak itu jadinya. Tahu valid apa enggaknya dari mana, Apanya? Pak Haryanto? Valid atau tidaknya? Nah saya kan Versi siapa? datang, saya kan tahu apa bukti yang disampaikan. Bayangan saya ya bukti yang disampaikan oleh mereka itu bukti yang valid, betul-betul ada. Ini Pak, bukti penelitian saya ini begini misalnya, mengatakan ini tidak sama, ini adalah ini loh yang saya teliti ini. Termasuk juga kan dari kubunya Roy CS ini kan juga sebenarnya ingin mengetahui juga ada tidak sih bukti ijazah aslinya itu Ijazah yang diminta. Nah Sebenarnya itu menurut Anda seperti tuntutan apa dengan ini? itu tuntutan mereka boleh saja. Tetapi yang namanya gelar khusus itu kemarin itu menampung bukti-bukti baru yang belum dimasukkan. Saya sudah menasihatkan pada dua pihak bahwa bukti-bukti yang selengkapnya. Dua-dua datang memang bawa saksi ahli. Saksi yang dibawa Pak Roy sama Pak Rismon. Oke. Yang dibawa ke situ bukan bukti penelitian dia yang katanya pakai
teknik itu dan sebagainya, tapi cuma ngomong seperti yang di sini. Ya saya udah menduga ini pasti ya nggak akan berbobot bukti itu gitu. Jadi Waduh. untuk dia untuk menunjukkan bukti-bukti apa tuh itu ya boleh saja minta, tapi itu bukan mekanisme daripada sisi pembuktian yang ada di situ. Oke. Itu yang terjadi ya. Nah, Ini yang harus juga nanti harus direspon juga nih sama dan Pak sekarang Ahmad Haryanto. dan saya teruskan dulu dong supaya nanti nggak Ya, dipotong-potong singkat, silakan, karena itu tadi ya. Setelah ini apa yang diputuskan oleh di Bareskrim itu ya, itu pasti nanti akan dipakai untuk di Polda Metro untuk acuan. Kenapa? Karena di Polda Metro itu yang dilaporkan adalah pencemaran, fitnah dan sebagainya kan. Ini bisa dijalankan kalau sudah dibuktikan bahwa ijazahnya itu asli atau Identik palsu. begitu ya. Kalau itu asli berarti ini pasal ini bisa dijalankan penyidikan. Nah sekarang kan sudah nih ada warning dari Bareskrim bahwa itu memang asli. Ini pasti dipakai acuan oleh Polda Metro. Tetapi bukti-bukti bahwa ini asli itu tadi masih tetap digali lagi untuk penyidikan di sini. Disinilah maka penyidikan Polda Metro sudah berjalan sekarang. Pasti sasarannya adalah melengkapi bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli dan kemudian melengkapi bahwa ini tuduhan-tuduhan fitnah dan sebagainya ini berjalan juga nanti. Itu dikumpulkan nanti akan dikirimkan ke jaksa. Jadi Kira-kira sudah gitu. sesuai prosedur sebenarnya ya. Susah, Tidak ada yang prosedurnya kemudian emang kayak tiba-tiba gitu. Nggak ada lompat-lompatan terburu-buru ya, nggak ada gitu. lompat-lompatan. Karena ya, versi itu kan- Pak Haryanto. Nah, Tapi kan itu kan Mbak yang advokat yang merasa dirinya pandai sendiri kan Ya. mau lompat-lompat Kapolri yang merasa pandai juga begitu. Tapi bunyinya cuma framing terus Kapolri bahwa rasa aparatur penasehat tidak bagus. Jokowi begitu. Oke. Jadi ini advokat cuma memframing bahwa aparatur tidak Oke, benar. oke. Inilah Terus yang gini, saya Pak Arianto. tentang. Nasihat Kapolri Ya. memframing gantian ini. Nah, Bung Andi Aswan juga harus menjawabnya, tapi kita tahan dulu ya Bang, biar lengkap. Sesaat lagi kami akan hadir untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya. Harap minum dulu, monggo Bung Andi.